Halo teman-teman developer, di video sebelumnya kita sudah mengenal sedikit beberapa perintah yang terkait dengan resource limit untuk Docker container. Lalu di video ini kita akan mencoba perintah-perintah yang terkait dengan state dari Docker container. Baik, pertama saya cek dulu ya Docker container ls-a. Nah, di sini ada 3 container yang 2 diantaranya itu tidak berjalan ataupun statusnya mati, dan yang satunya itu aktif begitu ya. Dan perintah pertama itu mungkin kita akan menambahkan beberapa kontainer baru ya, beberapa kontainer baru yang akan kita buat. Ini simpel saja, mungkin teman-teman bisa buat sendiri menggunakan Docker containerannya. Itu Docker run maksudnya. Tapi untuk contoh kali ini saya coba sesimpel mungkin. Kita akan menggunakan for loop in, kemudian kita mau ngasih tiga kontainer saja begitu ya, 3 kontainer. Kita akan buat 3 kontainer. Kemudian perintahnya adalah docker container run min-d name. Kita kasih name-nya adalah nginx. Lalu di sini di sini adalah print, lalu i begitu. Kemudian nama image-nya adalah nginx, titik koma, dan yang terakhir itu langsung done. Nah, di sini sudah sukses, berhasil. Kalau kita lihat, baik, sudah ada 3 kontainer baru, nginx 1, 2, dan 3 yang sudah aktif statusnya. Nah, yang pertama perintah terkait kontainer itu, terkait state container adalah, ini saya clear. Yang pertama itu ada yang namanya kontainer pause nginx. Misal kita pause nginx 1 saja. Sebentar, maaf maksud saya, ini saya salah ketik. Harusnya di sini pause begini. Oke, kalau dilihat lagi, ls-a, muncul di sini informasi yang menandakan kalau kontainer nginx 1 itu statusnya sedang pause atau di pause oleh sistem. Jadi dia tidak benar-benar non-aktif seperti status exited ini, tapi dia hanya freeze saja. Lalu jika kita ingin mengaktifkannya gimana? Kita tidak menggunakan perintah start begini, tapi kita menggunakan perintah unpause. Oke, ingat pause dan unpause. Kita enter, kita lihat lagi, ya, status pause-nya sudah hilang. Lalu ada juga perintah yang sudah kita pernah gunakan sebelumnya adalah docker container stop nginx. Misal kita nginx 2 saja begitu ya. Nginx 2 kita stop. Kalau kita lihat lagi ls-a, nginx 2 statusnya berubah menjadi exited. Jadi benar-benar berhenti. Nah, untuk kasus stop ini mungkin teman-teman sedikit aware ya, karena dimisalkan kita punya kontainer database misalnya begitu, yang mana sedang berjalan query mungkin seperti itu oleh disk, sehingga ketika kita menggunakan perintah docker stop, dia akan benar-benar mengirimkan seek kill begini, seek kill ke sistem. Jadi dia tidak seperti mengabaikan segalanya, yang jelas kontainer ini harus berhenti. Jadi sistem menjalankan perintah mengirimkan sinyal untuk menonaktifkan kontainer tadi. Itu perintah stop. Sehingga mungkin baiknya kalau teman-teman merasa kontainer yang sedang running itu cukup penting, begitu karena ada data, jadi teman-teman bisa menggunakan perintah docker container stop ditambahkan opsi 60 detik begitu ya. Jadi mungkin ini di kontainer 3 ya, kontainer 3. Jadi dia akan sistem akan memberikan informasi kalau kontainer nginx 3 akan diberhentikan dalam waktu yang sudah ditentukan, yaitu 60 detik. Sehingga perintah dari sistem signal kill akan dikirimkan setelah memenuhi waktu yang sudah ditentukan tersebut. Lalu
ini semisalnya kan sudah berhenti begitu ya, sudah berhenti. Ini kan yang berhenti ngings, oh yang ngings 2 ya. Untuk menjalankannya kembali itu cukup menggunakan perintah start saja. Begini, ketika di enter, ya dia akan aktif kembali. Kalau kita lihat docker container ls-a, ya di sini sudah aktif lagi ya ngings 2-nya. Lalu semisal nih ada apa ya, semacam update begitu mungkin dari file yang teman-teman gunakan di dalam laptop, terus kontainernya kok nggak berubah gitu padahal sudah diupdate. Nah, mungkin teman-teman bisa gunakan perintah restart begini. Restart, kita tambahkan waktu semisalnya, atau tanpa waktu juga boleh. Itu sih kembali ke teman-teman ya. Misalnya di sini ngings 2 begitu, ngings 2 di restart. Restart ini perintahnya ya tentu kita tahu dia akan memberhentikan ngings kontainernya dan kemudian secara otomatis menyalakannya kembali begitu. Jadi ketika di restart ya dia tetap akan berjalan normal. Baik, kita cek lagi di sini ya tampak docker container ngings 2 itu berjalan, masih statusnya berjalan 8 detik lalu setelah kita menjalankan ngings 2 melalui perintah docker container restart. Dan yang terakhir itu ada option untuk mengirimkan sinyal ini ya, sinyal kill ini secara langsung. Semisal ini ya perintahnya kita lakukan di ngings 1 aja. Yang ngings 1 docker container, kita mau langsung kill. Ini nih, mau kill langsung nih gitu. Kalau docker stop tadi itu dia mengirimkan terminate dulu. Jadi ada yang namanya seek term. Begini dia akan memberikan sinyal terminate dulu, baru dijalankan seek kill-nya begini. Tapi kalau untuk perintah docker container kill, nama kontainernya ngings 1, dia itu akan langsung benar-benar mengirimkan sinyal kill-nya itu tadi ya. Jadi kontainernya benar-benar langsung mati, tidak berjalan servisnya. Ya, itu kembali ke teman-teman lagi, bagaimana teman-teman ingin menggunakan Docker container yang sedang aktif, terkait dengan state-nya mau dimatiin, mau dinyalain, atau mau di-kill secara langsung menggunakan perintah kill ini, itu kembali ke teman-teman. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jika memang service container yang running ini cukup penting begitu, semisal contoh kasus tadi yang database itu mungkin saja sedang ada query yang berjalan, jadi lebih baik teman-teman menggunakan perintah yang ini ya, perintah stop begini. Baik, dan kemudian itu apa lagi ya, mungkin oh iya, kalau kita lihat di sini misal ini saya running dulu, oh sudah ada yang running ya. Baik, ini saya clear, kemudian saya cek kontainernya, ya ini ada yang tidak aktif dan yang aktif gitu ya. Semisal kita ingin menghapus kontainer, sebenarnya untuk menghapus kontainer yang statusnya exited ini, perintah yang paling cepat adalah melalui perintah container prune begini. Nah, tapi di sini dia akan memberikan informasi kepada kita kalau kita akan menghapus semua kontainer yang statusnya itu tidak aktif atau stop. Nah, apakah kita yakin? Karena begini, seringkali kita salah salah menghapus begitu, salah menghapus atau tidak sengaja menghapus Docker container yang sebenarnya kita tidak ingin hapus begitu. Tapi ketika kita menggunakan perintah prune itu kita setujui begini, itu akan menghapus semua kontainernya yang statusnya tidak aktif. Jadi untuk teman-teman sebisa mungkin hati-hati menggunakan perintah prune. Ini saya no saja begitu ya, saya no dulu. Nah, ini kalau kita lihat lagi masih ada. Jadi gimana nih kalau mau menghapus? Mungkin amannya seperti ini. Mungkin ya amannya seperti ini. Kenapa saya katakan aman? Karena teman-teman lebih tahu
kontainer mana yang teman-teman ingin benar-benar hapus, karena tahu, oh ternyata kontainer ini nggak kepake nih, gitu kan. Meskipun statusnya exited atau tidak aktif, tapi exited yang kontainer lain ini, status dari kontainer lain, misalkan di sini saya ingin menghapus kontainer nginx 3 ya. Jadi perintahnya docker container rm nginx 3. Oke, kita hapus. Baik, saya clear lagi. Kalau saya lihat di sini, nah di sini yang hanya tersisa itu nginx 1 dan nginx 2. Nginx 1 saya nggak ingin hapus, karena kenapa? Ya karena memang saya beranggapan kalau nginx 1 memang masih akan saya gunakan nanti, dan memang ada service ataupun aplikasi di dalamnya yang sebenarnya saya tidak ingin hapus gitu. Itu contohnya. Kemudian semisal nih kita ingin menghapus nginx test atau nginx 2 saja, nginx 2. Nginx 2 kalau kita hapus kontainer nginx 2 begini, maaf, kelupaan perintah rm-nya begini ya. Nah, ini kan ada muncul informasi kalau kontainer sedang running gitu loh. Kamu nggak bisa hapus, tapi kamu maksa untuk hapus, misalnya begitu. Jadi tambahkan perintah -f, force, dia akan force. Tapi ingat, kembali lagi, teman-teman harus benar-benar yakin ketika menggunakan perintah force begini ataupun prune tadi, karena kenapa? Seperti saya sudah sampaikan lagi yang tadi itu, teman-teman harus tahu Docker container teman-teman sendiri gunanya itu dipakai untuk service yang mana, dipakai untuk aplikasi yang mana misalnya, dan apakah benar-benar tidak terpakai atau enggak. Jadi itu hanya teman-teman yang tahu, begitu ya. Nah, kemudian ini terkait dengan Docker Container State. Jadi teman-teman mungkin bisa coba bikin kontainer lainnya, terus teman-teman coba aplikasikan perintah-perintah sederhana ini. Jadi teman-teman bisa lebih mengerti sedikit lebih banyak, mungkin ya begitu harapan saya. Nanti saya juga akan sertakan link terkait dengan perintah-perintah Docker container yang ada di deskripsi. Teman-teman bisa cek. Dan kemudian sebelum menutup video ada sedikit komen tambahan begitu ya. Semisalnya begini, kalau saya cek lagi, -a, oke, ada perintah docker container create ya. Jadi kita menggunakan create. Jadi kita ketika menggunakan create itu sini kayak saya kasih namanya nginx create, kemudian min p-nya itu ada di 888 misalnya dari image nginx. Baik, sudah berhasil. Kalau kita buat menggunakan perintah create, statusnya hanya create, tidak langsung up. Tapi kalau kita menggunakan perintah run itu, dia akan langsung running, begitu kan. Lalu ada juga perintah docker container port nginx create misalnya gitu. Oh maaf, ini belum aktif ya, belum aktif ya, tidak bisa dilihat. Tapi untuk melihat yang aktif, portnya itu ada di nginx test. Di sini tampak port yang sedang berjalan atau aktif di nginx test ini. Dan kemudian ada perintah juga docker exec ya, docker container exec begini, execution yang sudah kita pernah coba sebelumnya. Dan ada lagi docker container apa ya, kalau nggak salah itu diff ya, diff untuk ngecek perbedaan terhadap docker container ini dengan image-nya. Jadi nanti teman-teman bisa banyak kok ketemukan melalui link deskripsi yang saya sudah sertakan di bawah. Jadi teman-teman bisa cek sendiri. Oke, mungkin itu sedikit mengenai Docker container, meskipun masih ada lagi yang lainnya yang masih banyak begitu ya. Nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Yang jelas ini kita hanya belajar basicnya saja, bagaimana menggunakan dan menghandle begitu Docker container, sehingga kita bisa benar-benar tahu state-nya seperti apa dan kita harus apakan, seperti itu. Jadi harapan saya semoga ini cukup membantu videonya. Jadi terima kasih. Untuk chapter Docker container saya cukupkan di sini. Kita akan lanjutkan lagi
ke chapter terakhir, yaitu Docker Compose ya. Itu akan kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.